Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah pengorbanan berbuah kebahagiaan. Tentunya kita sadari bahwa kita tidak mungkin bisa mencapai atau menggapai apa yang kita dambakan dan kita inginkan. Melainkan kita harus ada upaya dan usaha, bahkan jerih payah ataupun pengorbanan untuk menggapai apa yang kita inginkan. Tidak mungkin kita hanya berleha-leha, hanya diem saja, tidak ada ikhtiar dan usaha. Oleh karena itu, tentu keinginan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini ingin mendapatkan dan meraih kebahagiaan hidup, baik di dunia bahkan sampai di akhiratnya. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan berbagai ujian hidup, yang di sana harus dilakukan suatu perjuangan dan pengorbanan, jerih payah dan kelelahan atau keletihan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak begitu saja para hambanya menyatakan dirinya beriman, melainkan di sana Allah akan menguji terlebih dahulu keimanan mereka. Diuji dengan perintah-perintahnya sampai di mana hamba itu melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan melaksanakan perintah Allah tentu harus penuh dengan kesungguhan dan semangat, bahkan berlomba dalam kebaikan. Begitu juga diuji oleh Allah dengan larangan-larangannya, sampai di mana kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan itu dirasakan sangat berat, sangat sulit dan sangat susah. Butuh pengorbanan, butuh kesungguhan, dan butuh kesabaran. Dan ini tentunya menahan diri, bersabar, merupakan sesuatu yang susah payah untuk kita lakukan. Mensyukuri nikmat dengan cara kita menjadi hambanya, hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya yang tidak terhingga. Ini pun membutuhkan jerih payah dan usaha yang gigih. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita para hambanya dengan musibah dan kepahitan hidup. Ini pun sangat berat
untuk kita hadapi dan kita jalani. Makanya di sini butuh kesabaran. Bersabar untuk terus melaksanakan perintah-perintah Allah. Bersabar untuk terus meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan bersabar untuk menghadapi musibah ataupun kepahitan hidup. Maka kesabaran inilah yang pasti sangat berat untuk kita lakukan. Karena di sana ada perjuangan dan pengorbanan yang harus kita lakukan. Tidak bisa kita berpangku tangan leha-leha, kemudian cita-cita dan dambaan kita, keinginan kita akan tergapai dan tercapai. Tidak mungkin. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya mengkisahkan kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Betapa berat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji dengan berbagai macam ujian yang amat sangat berat. Dari semenjak masa mudanya harus dibakar hidup-hidup. Kemudian diusir oleh bapaknya dari rumahnya. Belum lagi diuji harus mengasingkan istri dan anaknya di tanah yang gersang. Tidak ada tanaman dan tumbuh-tumbuhan, bahkan rerumputan sekalipun. Hanya dengan bekal yang sedikit dari makanan dan minuman yang pasti akan segera habis. Di kota suci Mekah yang saat itu belum ada siapa-siapa. Ditambah lagi ujian yang berat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat As-Saffat ayat yang ke-102, Allah katakan, "Falamma balagha ma'as sa'ya." Maka ketika telah sampai yakni kepadanya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, di saat itu tentu bersama ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. As-sa'ya, di mana Nabi Ismail sudah mulai mandiri, bisa bahkan membantu dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbeda halnya dengan di masa anak-anak, tentu masih menyusahkan dan merepotkan orang tuanya. Dan kita tahu betapa Nabi Ibrahim alaihissalam sangat merindukan ingin punya anak. Dikala usia sudah tua dan istrinya pun sudah nenek-nenek mandul, beliau tidak putus asa untuk meminta dan berdoa kepada Allah, yang pada akhirnya Allah karuniai anak. Anak yang sangat didambakan, yang sangat menyenangkan. Kemudian datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian yang berat darinya, yaitu Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail tersebut.
Qala ya bunai. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku sayang, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi di saat tidur. Dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Bahwasanya ru'yatul anbiya wahyun, kata Nabi SAW, bahwa mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Artinya pasti benar. Di mana dalam mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Ini anni azbahuka. Adalah diperintah untuk menyembelihmu. Fangzur madza tara, maka lihatlah pendapatmu. Maka pertimbangkanlah, yakni masalah ini oleh dirimu dengan pertimbangan yang matang, dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh. Lalu bagaimana pendapatmu, wahai anakku sayang? Kita lihat bagaimana respon dari seorang anak yang soleh, yang dididik dengan pendidikan Islam yang betul-betul dan sungguh-sungguh dari kedua orang tuanya. Qala ya abati. Nabi Ismail berkata, wahai bapakku sayang, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang engkau diperintah oleh Allah tersebut. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapati diriku insyaallah sebagai orang yang sabar. Luar biasa. Seorang anak ya, yang ayahnya menyampaikan perintah dari Allah untuk menyembelih dirinya. Sungguh ujian yang sangat berat. Baru saja dia menginjak usia remaja yang insya Allah sudah bisa mandiri dan bahkan berbakti kepada kedua orang tuanya, ingin menyenangkan hati kedua orang tuanya. Akan tetapi ujian datang yang begitu sangat berat. Dia harus rela untuk mati disembelih melalui tangan ayahnya sendiri. Namun dengan yakni keikhlasan, keteguhan dan keimanan yang sangat kokoh kepada dirinya, tidak ragu untuk mentaati perintah Allah bersama ayahnya yang tercinta. Maka dari itu saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala kemudian membalasinya di ayat yang ke 107-nya, kata Allah Subhanahu wa taala dari surat As-Saffat, setelah Nabi Ismail direbahkan dan di tangan Nabi Ibrahim sudah memegang yakni golok untuk menyembelihnya, bahkan sudah didekatkan ke lehernya, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menyetop Nabi Ibrahim, bahwasanya sudah cukup sampai di situ. Nabi Ibrahim sudah membuktikan kesungguhannya untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kemudian Allah katakan, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami Allah menggantikannya dengan sembelihan yang agung, yaitu seekor domba dari sorga, untuk kemudian disembelih pengganti daripada Nabi Ismail, anaknya yang tercinta. Mulailah dari saat itu syariat berkorban untuk kita selaku umat
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurban, bukan menyembelih anak-anak kita. Betapa bahagianya Nabiullah Ibrahim alaihissalam karena anaknya masih hidup. Dan betapa bahagianya sang anak karena tidak jadi untuk disembelih. Dan begitulah, saudara sekalian, yakni pengorbanan berbuah kebahagiaan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Memang kita harus sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, jerih payah dahulu, baru bersenang-senang dan bahagia kemudian. Demikian wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.